Baik teman-teman, kita lanjutkan pembahasan soal-soal. Ini soal-soal formatif. Kita mulai dari yang nomor 1 teman-teman ya. Oh ya, jangan lupa like and subscribe channel kami dan bagikan kepada teman-teman Anda. Nomor 1, menerapkan berbagai pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogik pada aspek A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. C. Pengembangan kurikulum. D. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. E. Berkomunikasi pada peserta didik. Jawabannya adalah B teman-teman. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Next, nomor 2 teman-teman. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dan dari luar atau stimulus, dan belajar dari siswa repose yang dapat diamati. Semakin sering hubungan bond antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Law in exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Sibernetik, E. Konstruktivisme. Jawabannya adalah A teman-teman, behaviorisme. Next, nomor 3 teman-teman. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan hipotetis, mencoba-coba, trial and error, mencari dan menentukan keteraturan pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus peserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Sibernetik maksudnya, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Behaviorisme, E. Konstruktivisme. Nomor 3 jawabannya adalah E. Konstruktivisme. Nomor 4, seorang guru yang mengembangkan tujuan pembelajaran untuk menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL, E. Lembar penilaian. Jawabannya adalah B. Itu dimuat dalam RPP. Nomor 5, dalam mempersiapkan pembelajaran, seorang guru akan selalu bertemu dengan istilah silabus dan RPP. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan
mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi kelulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. E. Dalam silabus dijelaskan metode media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi secara rinci. Jawabannya adalah A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Next, nomor 6. Metode pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah A. Role playing, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Picture and picture. E. Kontekstual. Jawabannya adalah C, teman-teman, yaitu problem solving. Next, nomor 7. Seorang guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan tujuan agar siswa tersebut mengingat kembali materi pembelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Hal tersebut termasuk kegiatan A. Memberikan acuan, B. Melaksanakan tes awal, C. Memberikan bimbingan, D. Membuat kaitan, D. E. Meningkatkan motivasi. 7. Jawabannya adalah D, yaitu membuat kaitan. Next, nomor 8. Seorang guru menjumpai kebiasaan belajar yang kurang tepat dan dilakukan oleh salah seorang siswanya, sehingga kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Langkah awal yang tepat untuk mengatakan kesulitan belajar demikian itu A. Tujuan, akibat, atau dampak kebiasaan belajar yang salah terhadap prestasi belajar, ya betul. B. Berikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional. C. Ciptakan iklim sosial yang sehat antara guru dengan siswa dan antara siswa dengan kelas. D. Susun aturan dan batasan-batasan dalam proses pembelajaran. E. Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Jawabannya adalah E. Memberikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Next, nomor 9. Faktor yang penting dipertimbangkan oleh seorang guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah pada proses pembelajaran adalah A. Waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi, B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan, C. Jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran, D. Motivasi belajar siswa, E. Ruang yang tersedia. Yaitu faktor yang penting. Jawabannya adalah B, yaitu rumusan masalah yang harus didiskusikan. Next, nomor 10. Seorang guru menjumpai kelas yang motivasi dan prestasi belajarnya siswanya rendah. Hal utama yang menyebabkan motivasi dan prestasinya belajar rendah karena A. Suasana kelas kurang kondusif karena tidak tersedia sarana belajar yang lengkap. B. Siswa pasif dalam belajar dan lebih senang bermain. C. Siswa tidak mendapatkan bimbingan belajar dari orang tua. D. Pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa. E. Siswa cenderung lebih suka belajar dalam kelompok.
Jawabannya adalah D, teman-teman. Biasanya pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa. Oh ya teman-teman, sekali lagi saya ingatkan jangan lupa like and subscribe serta share sehingga Anda tidak ketinggalan dengan info-info yang kami sajikan. Next, nomor 11 teman-teman. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru terkait dengan keterampilan memilih media perbedaan adalah: A. Guru harus mengetahui latar sosial budaya siswa sekolah. B. Guru mengetahui cara mengevaluasi pembelajaran dengan media. C. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. D. Guru harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. E. Guru menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Jawabannya adalah C, teman-teman. Guru harus memahami karakteristik dan media pembelajaran tersebut. Next, nomor 12. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah: A. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis TIK. B. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. C. Semua media pembelajaran sama cara pemanfaatnya. D. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. E. Adalah memilih media tidak perlu banyak pertimbangkan agar tidak merepotkan. Jawabannya adalah D, yaitu media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam satu kegiatan pembelajaran. Next, nomor 13. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaan yang bervariasi. Untuk memudahkan siswa memahami materi yang memiliki tingkat kesukaan tinggi, guru yang dimanfaatkan media pembelajaran, misalkan media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media pada saat pernyataan tersebut adalah menampilkan objek yang terlalu besar, menampilkan objek yang sulit diamati, membuat konkret konsep yang abstrak. D. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. C. E. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. Jawabannya adalah C, teman-teman, yaitu membuat konkret konsep yang abstrak. Jadi mengkonkretkan sebuah konsep yang abstrak. Next, nomor 14. Jika guru melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya, dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun atau guiding and question, dan membimbing peserta didik berkolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek atau materi dalam kurikulum. Pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru merupakan strategi pembelajaran. A. Project based learning. B. Contextual. C. Discovery learning. D. Problem based learning. E. Inquiry learning. Jawabannya adalah teman-teman A, yaitu project based learning. Nomor 15. Seorang guru melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok, mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan yang dilakukan guru tersebut merupakan implementasi strategi pembelajaran. A. Project based learning. B. Inquiry learning. C. Discovery learning. D. Kooperatif. E. Problem based learning.
Jawabannya adalah B, yaitu inquiry learning. Di situ ada perbedaan dengan pengertian dengan nomor 14, teman-teman. Next, nomor 16. Seorang guru mengajak siswa melakukan kunjungan ke suatu lembaga. Namun, sesampai di lembaga tersebut, belum ada petugas dan narasumber yang melayani. Untuk mengisi kekosongan waktu, guru tersebut memulai pembelajaran dengan memilih menggunakan strategi pembelajaran expository. Pertimbangan guru memilih strategi tersebut yaitu waktu belajar cukup banyak, sumber belajar hanya dimiliki pendidik, sedikit jumlah guru, ruang kelas yang terbatas, tidak ada sumber belajar dan media pembelajaran. Jawabannya adalah B, yaitu sumber belajar hanya dimiliki oleh pendidik. Next, nomor 17. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran project based learning. 1. Penentuan pertanyaan mendasar, mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal atau create a schedule, memonitoring peserta didik dan kemajuan proyek, atau monitor the student and the process of the project, menguji hasil, assess the outcome, mengevaluasi pengalaman, atau evaluate of experience. Urutan yang benar adalah A, teman-teman. Urutan yang benar 1 2, 3, 4, 5, 6. Sudah diurut ini sebenarnya, teman-teman. Next, nomor 18. Perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang masih acak berikut ini. 1. Mengorganisasikan siswa dalam belajar. 2. Orientasi siswa pada masalah. 3. Membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jika langkah-langkah tersebut disusun mengikuti urutan model pembelajaran problem based learning, urutan langkah yang tepat adalah A1 2 3 4, B1 3 2 4, C2 3 1 4, D3 2 1 4, E2 3 1 4. Jawabannya adalah C, teman-teman. 2 3 1 4, yaitu 2. Orientasi siswa pada masalah, 3. Membimbing penyelidikan siswa secara mandiri dan kelompok, 1. Mengorganisasi siswa dalam belajar, dan 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Next, nomor 19, teman-teman. Siswa melakukan kegiatan dengan berpedoman pada langkah-langkah yang tepat. Maksudnya, kita ulangi, langkah-langkah yang telah ditetapkan guru, yaitu mengamati fenomena sosial di sekeliling sekolah dan hasil pengamatan ditulis, disusun menjadi laporan, serta didiskusikan bersama guru dan teman sekelas. Pilihan strategi yang digunakan: A. Discovery, B. Heuristik, C. Pemecah masalah, D. Belajar aktif, E. Project based learning. Jawabannya adalah A, teman-teman, yaitu discovery. Next, nomor 20. Seorang guru ingin membelajarkan dengan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif. Maka urutan tahapan yang tepat pada model pembelajaran kooperatif adalah A. Orientasi, bekerja kelompok, kuis, penghargaan kelompok. B. Kuis, penghargaan kelompok, bekerja kelompok, orientasi. C. Kuis, bekerja kelompok, orientasi, penghargaan kelompok. D. Orientasi, penghargaan kelompok, bekerja kelompok, kuis. E. Orientasi, pengalaman, pengamatan, bekerja kelompok, kuis, penghargaan, dan kelompok.
Jawabannya adalah A teman-teman, yaitu orientasi, bekerja kelompok, kuis, penghargaan kelompok. Next nomor 21 teman-teman. Kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal KKM. Kriteria belajar minimal KBM. KKM atau KBM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor. A. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan kemampuan guru. B. Kemampuan guru, sarana dan prasarana, dan intake siswa. C. Daya dukung, tingkat kesulitan, dan kemampuan guru. D. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan intake siswa. E. Kemampuan guru, tingkat kesulitan, kompleksitas dasar, dan intake siswa. Jawabannya adalah D teman-teman, yaitu kemampuan guru, tingkat kesulitan kompetensi dasar atau KD, dan intake siswa. KKM ini. Nomor 22, seorang guru harus menentukan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Kriteria belajar minimal atau KBM berikut merupakan fungsi KKM dan KBM, kecuali sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. B. Merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. C. Dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. D. Untuk bahan laporan dan kelengkapan administrasi sekolah. E. Sebagai kegiatan pembagian keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif dan kuantitatif. Jawabannya adalah E teman-teman, yaitu sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif dan kuantitatif. Next, nomor 23, pada proses pembelajaran seorang guru ingin melakukan penilaian terhadap perilaku siswa, maka instrumen yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut adalah A. Pedoman observasi, B. Kuesioner, C. Tes tulis, D. Pedoman wawancara, E. Tes hasil belajar. Jawabannya adalah A teman-teman, yaitu pedoman observasi. Next, nomor 24, setiap kali di akhir pembelajaran seorang guru akan melakukan proses penilaian. Sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar siswa, manakah yang pertama kali harus dipelajari? A. Buku sumber yang digunakan, B. Kurikulum dan silabus, C. Karakteristik siswa, D. Indikator pencapaian kompetensi, E. Kemampuan awal siswa. Jawabannya adalah D teman-teman, kemampuan awal siswa. Oh ya, jangan lupa sekali lagi like and subscribe biar Anda tidak ketinggalan info-info yang kami sajikan. Next, nomor 25 teman-teman, upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal dampak tanpa dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkatkan variasi yang tingkat berikut yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. Diberi soal serupa untuk memastikan tingkat keberhasilan belajar. E. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan lebih tinggi.
Jawabannya adalah E, teman-teman. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Next, nomor 26, dalam kegiatan penilaian otentik banyak model yang dapat digunakan. Pada satu penilaian, seorang guru memiliki siswa untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu. Bentuk penilaian otentik tersebut merupakan contoh penilaian otentik berbentuk penilaian proyek, penilaian kinerja, B, penilaian kinerja, C, penilaian portofolio, D, penilaian daftar teman, E, penilaian diri. Jawabannya adalah B, teman-teman, yaitu penilaian kinerja. Next, nomor 27, setiap akhir evaluasi dimungkinkan ada siswa yang prestasi belajarnya belum memenuhi ketuntasan sehingga guru perlu melakukan remedi. Dasar rancangan program remedi bagi siswa yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar yaitu A, proses pengajaran remedial pada dasar adalah proses belajar mengajar siswa. B, tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan tes diagnostik maksudnya. C, sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. D, strategi yang dipilih hanya berbentuk tes ulang. E, agar prestasi sekolah menjadi meningkat. Jawabannya adalah C, teman-teman, yaitu sasaran terpenting pengajaran remedial adalah meningkatkan kecerdasan siswa. Remedi. Next, nomor 28, jika seorang guru ingin melakukan kegiatan remedi, maka salah satu prinsip yang penting dipahami guru dalam merancang program remedi bagi siswa yaitu tampak dalam kegiatan berikut. A, membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial, menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisa evaluasi belajar siswa, menurunkan standar ketuntasan belajar, menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. E, merancang tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi. Jawabannya adalah D, teman-teman, merancang tes ulang saja tanpa ada pengulangan materi. Nomor 29, jika seorang guru ingin melakukan penilaian portofolio pada proses pembelajaran, maka penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara A, memberikan penilaian penyesuaian terhadap tugas-tugas siswa. B, mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan sumatif tiap siswa. C, memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah. D, mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah dilaksanakan, diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. E, mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan siap siswa untuk melihat kesulitan siswa dalam menambahkan pokok bahasan tertentu, kemudian pengajaran tes remedial. Jawabannya adalah D, teman-teman, yaitu mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Next, nomor 30, berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran tentang memahami tes anekdot, ternyata hasil tidak maksimal. Dari 30 siswa dinyatakan sebelum tuntas 15 siswa, 15 sehingga mengikuti program remedial, sedangkan yang dinyatakan tuntas sejumlah 15 orang siswa mengikuti program pengayaan. Kegiatan pengayaan untuk 15 siswa dapat dilakukan oleh guru dengan cara A, mengadakan
pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. B. Diberikan bahan ajar berupa modul. C. Digabungkan dengan siswa yang belum tuntas ikut remedial. D. Melanjutkan materi pada KD selanjutnya. E. Memberikan tugas mengerjakan lembar kerja siswa. Jawabannya teman-teman adalah A, yaitu mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. Ini kunci jawabannya teman-teman, mungkin dibutuhkan untuk belajar dan diulangi dari awal, dari nomor 1 sampai nomor 30 teman-teman. Ini soal-soal pedagogik bagi rekan-rekan guru yang akan mengikuti tes CPNS dan P3K. Sebetulnya profesi guru itu biasanya kelemahannya justru di sini, di pedagogik teman-teman. Walaupun sebetulnya ini sudah dilakukan oleh seorang guru yang sudah honorer, maksudnya yang sudah mengabdi, namun kadang lupa gitu. Jadi semoga teman-teman yang mengikuti tes CPNS atau P3K, bagi teman-teman guru, semoga diberikan kelancaran dan semoga mendapatkan hasil nilai yang memuaskan. Sekali lagi jangan lupa like and subscribe teman-teman, dan share juga agar Anda tidak ketinggalan dengan info-info yang kami sajikan. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.